Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Pesan Penyanyi tentang pentingnya belajar ma'rifat. Baik, saudara sekalian, saya mengingatkan kembali bahwa marilah kita sama-sama beribadah secara kafah sesuai dengan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 208 yang bunyinya ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bahwa orang-orang yang beriman kita diwajibkan untuk beribadah secara kafah. Artinya kafah di sini adalah syariat dan hakikat. Selama ini saya terutama telah beribadah secara syariat melalui seluruh ajaran-ajaran yang diberikan, pengetahuan melalui panca indera dan akal yang saya lakukan dengan kesempurnaan bersyariat. Tetapi saya lupa bahwa kafah itu adalah ruhani kita yang akan kembali kepada Allah, menghadap Allah adalah ruhani kita. Maka sempurnakanlah kita dengan ruh kita secara hakikat. Caranya bagaimana? Pertama, kita harus menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang ditanamkan nur iman dan nur kitab melalui baiat dan melalui waliyan mursidah atau ulama warasatul anbiya, ulama yang waris setelah Nabi, setelah Rasulullah SAW, maka dilanjutkan dengan warasatul anbiya, yaitu seorang ulama yang waris, yang disebut juga dengan guru mursyid atau guru rohani yang akan membimbing kita pada saat ibadah kita, menghantarkan roh kita untuk beribadah dan berjumpa dengan Allah secara kafah tadi. Jadi pertama-tama kita harus dibaiat, itu penanaman nur iman dan nur kita. Itu untuk apa? Untuk menyambungkan roh kita, menyambungkan tali wasilah atau menyambungkan nur atau gelombang kepada Allah SWT. Karena alam kita adalah alam nyata, alam dunia. Kita akan menuju ke alam akhirat yang maha tinggi, dan kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Maka kita harus melewati alat tersebut dengan bimbingan guru tentunya, supaya kita bisa sampai beragama secara kafah kepada Allah dan tidak rusak lagi agama kita. Maka kita tadi setelah ditanamkan nur iman dan nur kitab, maka kita akan dibimbing bagaimana kita membersihkan kolbu kita, karena selama ini kolbu kita sudah gelap, sudah terhijab dengan seluruh dunia yang kita tidak pernah kenal tentang bagaimana bersyariat, bagaimana bertarikat menuju Allah. Jadi kita harus membersihkan ruhani kita, kolbu kita melalui zikrullah, zikir yang terbimbing, zikir rohani yang terbimbing. Setelah melakukan zikir rohani, maka kita akan dilanjutkan dengan sistem-sistem yang ada sehingga kita bisa menikmati bagaimana kita beribadah secara kafah. Baik saudara sekalian, saya ingatkan kembali bahwa ada hadis ada hadis yang menyatakan bahwa Islam itu banyak sekali, tetapi bagai buih yang ada di lautan. Artinya kualitasnya, volumenya banyak, umatnya banyak, tetapi seperti buih di lautan. Artinya rohaninya itu tidak tersentuh. Seperti contohnya yang sekarang dilakukan, bahwa banyak sekali kita beramal hanya sholat fisiknya saja, kemudian kita tidak tahu bagaimana kita menyembah, bagaimana kita berwasilah, bagaimana kita mencari utusan Allah, warasatul anbiya, yang bisa membimbing kita untuk beribadah secara kafah. Ini kita lupakan. Itulah maka dikatakan juga bahwa di akhir zaman nanti ada masa jahiliyah, yaitu Dajjal yang kiasnya adalah bermata satu. Artinya di sini disebutkan bahwa bermata satu adalah hanya mata zahiriah saja yang terbuka, tapi mata rohani yang kita adalah buta. Artinya mata rohani kita tidak tahu
tidak mengenal Allah. Inilah kita sudah masa-masa gajah yang hanya bersyariat saja, baca Quran hanya Quran mushaf saja, beribadah tidak mengenal utusannya, tidak melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Jadi kita sudah keluar dari sistem yang memang diajarkan Rasul-Rasul sebelum kita. Marilah kita sama-sama sadar untuk kembali bagaimana kita berislam sesuai dengan ajaran Rasulullah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Ilahi anta maksudi waridho kamatudi. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.